Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mata kuliah umum literasi digital kemanusiaan dengan dosen pengampu Ibu Lulu April Farida SPDM MD. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Sukatul Awalia, dan juga ada rekan saya, Yuni Nur Sefiani, Julia Andalawati, dan juga Kurota Alimina. Oke, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih UU ITE itu. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita sebut dengan UU ITE atau kita juga dapat menyebutnya sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum yang telah resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R/58 garing Pres garing 12 garing 2023 pada tanggal 16 Desember 2021. UU ITE sendiri telah mengalami 2 kali perubahan sejak diundangkannya. Nah, yang pertama ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menunjukkan dinamika dan keinginan masyarakat akan adanya penyempurnaan pasal-pasal UU ITE. Nah, UU ini sendiri memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia serta sesama masyarakat dalam penyampaian informasi transaksi elektroniknya. Oke, selanjutnya ada asas-asas dari UU ITE sendiri. Ada 5 asas, teman-teman. Yang pertama, asas kepastian hukum. Hal ini berarti landasan hukum bagi pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, ada asas manfaat, yang berarti pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik ini diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada asas kehati-hatian, yang mana asas ini berarti bahwa landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi untuk mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain dalam pemanfaatan transaksi elektronik dan juga teknologi informasi. Nah, yang keempat, ada asas itikat baik, yang mana asas ini bermakna yang akan digunakan untuk para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, yang terakhir ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral, yang mana asas ini berarti pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada tujuan dari diadakannya UU ITE sendiri. Yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat memberikan kesempatan untuk berteknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan juga kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Di sini ada manfaat UU ITE. Manfaat UU ITE menurut Pratiwi dan Yunarti tahun 2023 terdapat beberapa manfaat UU ITE bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, yaitu ada memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, memberi perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Selanjutnya yang ketiga, ada upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir, yaitu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Kemudian ada aturan hukum UU ITE. Yang pertama terdapat pasal 27 yang dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut UU ITE tersebut secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur berbagai aspek penggunaan teknik informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Berikut beberapa aturan hukum dalam UU ITE.
pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi melarang penyebaran informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar. Yang kedua, ada pasal 27 ayat 4 yang dimana berbunyi melarang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar. Selanjutnya ada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi melarang fitnah dengan cara apapun termasuk melalui media elektronik. Ancaman pidana tersebut maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 6 miliar. Selanjutnya terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman tersebut pidananya maksimal 10 tahun penjara dan atau denda maksimal 500 juta. Dan yang terakhir terdapat pasal 40 ayat 2 yang berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau menggunakan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ancaman pidananya maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar. Selanjutnya adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Terdapat larangan yang menjelaskan mengenai larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan. Pasal 27 ayat 1 mengenai keasusilaan, Pasal 27 ayat 2 mengenai perjudian, Pasal 27A mengenai pencemaran nama baik, Pasal 27B ayat 1 mengenai pemaksaan dengan ancaman kekerasan, Pasal 27B ayat 2 mengenai. Berikutnya, pada Pasal 28 dijelaskan mengenai larangan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen yang dijelaskan pada Pasal 28 ayat 1, rasa kebencian atau permusuhan terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara pada Pasal 28 ayat 2, dan kerusuhan di masyarakat pada Pasal 28 ayat 3. Pada Pasal 29, dijelaskan mengenai larangan mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Pasal 30 dijelaskan mengenai larangan melawan hukum, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun pada Pasal 30 ayat 1 dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh hak milik orang lain yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat 2 dan dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat 3. Pada Pasal 31 dijelaskan mengenai larangan melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik milik orang lain yang dijelaskan pada Pasal 31 ayat 1 dan dalam dari publik privat dan atau sebaliknya dari publik privat ke publik termasuk mengubah dan atau tidak mengubah informasi tersebut yang dijelaskan pada Pasal 31 ayat 2. Pada Pasal 32 dijelaskan mengenai larangan melawan hukum dengan cara apapun seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan atau menyembunyikan yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat 1 lalu memindahkan atau mentransfer ke tempat yang tidak berhak yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat 2 dan membuka dokumen yang atau informasi rahasia yang dijelaskan pada Pasal 32 ayat 3. Larangan berikutnya adalah larangan melawan hukum tindakan apapun yang mengakibatkan penggangguan sistem elektronik yang dijelaskan pada Pasal 33. Dan selanjutnya, pada Pasal 34 dijelaskan mengenai larangan melawan hukum menyediakan atau memfasilitasi dengan tujuan digunakan untuk mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat kertas, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan. Pada Pasal 35 dijelaskan mengenai larangan melawan hukum melakukan pemalsuan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan bahkan pengerusakan. Dan yang terakhir pada Pasal 36
Terdapat larangan melakukan perbuatan yang dimaksud pada pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian material. Oke, selanjutnya adalah mengenai implikasi nyata UU ITE. Jadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia telah membawakan banyak implikasi nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi berikut adalah beberapa peran-peran UU ITE mengenai implikasi nyata UU ITE. Yang pertama mengenai keamanan dan privasi data. Jadi di dalam keamanan dan privasi data, UU ITE memberikan landasan hukum untuk perlindungan data pribadi dan keamanan informasi di dunia digital. Di samping itu, penggunaan internet dan penyedia online diharuskan menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi. Selanjutnya mengenai transaksi elektronik. Jadi UU ITE memberikan keabsahan hukum pada transaksi elektronik, sehingga kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis, sehingga hal ini dapat mendorong perkembangan e-commerce dan digital banking. Selanjutnya adalah sanksi hukum. Jadi UU ITE sendiri mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan cyber seperti hacking, phishing, penyebaran konten ilegal, dan pencemaran nama baik secara online. Sanksi ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan di dunia maya dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Selanjutnya adalah kebebasan berpendapat. Jadi, meskipun bertujuan untuk melindungi masyarakat, beberapa pasal dalam UU ITE sering dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Sebagai contoh, pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan sering dipakai untuk melaporkan kritik atau pendapat yang dianggap merugikan pihak tertentu. Selanjutnya adalah pencegahan penyebaran informasi hoax. Jadi UU ITE sendiri memberikan dasar hukum untuk menindaklanjuti penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan penegak hukum dapat mengambil tindakan terhadap penyebaran hoax untuk menjaga ketertiban informasi di ruang digital. Kemudian untuk pengawasan dan regulasi. Jadi UU ITE memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur aktivitas digital di Indonesia, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memblokir situs web atau konten yang dianggap melanggar hukum atau membahayakan keamanan negara itu sendiri. Yang terakhir ada peran penyedia layanan internet. Jadi penyedia layanan internet diwajibkan untuk mendukung penegakan hukum dengan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan kejahatan cyber. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menghapus konten ilegal yang ada di platform tersebut. Oke, setelah membahas beberapa materi mengenai UU ITE, di sini ada contoh kasus nyata mengenai Muhammad Asyad. Jadi kasus ini dikenal sebagai kasus Asyad atau kasus tukang sate. Merupakan salah satu contoh penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak menarik perhatian publik di Indonesia. Jadi untuk latar belakang kasus sendiri, awal mulanya Muhammad Asyad adalah seorang penjual sate di Jakarta. Kasus ini bermula ketika Asyad mengubah gambar yang dianggap penghinaan pada Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri di konten media sosial yang berupa Facebook. Untuk konten yang dipermasalahkan adalah gambar yang diunggah oleh Asyad berisi editan foto yang dianggap tidak senonoh dan merendahkan kedua tokoh politik tersebut. Sehingga unggahan tersebut banyak menarik perhatian pihak berwenang dan Asyad pun akhirnya dilaporkan ke pihak polisi. Untuk tujuan dan pelaporan, Asyad dituduh melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. Selain itu, ia juga dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk proses hukumnya, polisi telah melakukan penyelidikan dan penahanan Asyad untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan, di mana Asyad didakwa atas pencemaran nama baik dan penghinaan. Dan yang terakhir, untuk putusan pengadilan, Asyad dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 tahun. Namun, kasus ini mendapatkan perhatian luas dari media dan masyarakat yang menganggap hukuman tersebut terlalu berat mengingat latar
belakang Anda sendiri sebagai penjual sate. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Karena semua sudah dipaparkan, semoga apa yang kami sampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.